Viral mempelai pria tinggalkan pesta pernikahan demi pemilu di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Rabu 25 Januari 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rima Anggi, inilah live update selengkapnya. Kita menuju berita pertama Tribuners. Sosok Solihin alias Duloh, pelaku serial killer Bekasi Cianjur ternyata dikenal sebagai Abah Soleh sebagai pedagang cincau. Abah Soleh biasanya berdagang di SD Negeri Ciketing Udik 3 dan keliling di sekitar kawasan Bantar Gebang. Mendengar kabar penangkapan Duloh alias Abah Soleh, temannya sesama pedagang mengaku sangat terkejut. Menurut Narto, 33 tahun pedagang cakwe, Duloh sudah tak berjualan hampir sepekan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Yusuf Bakhtiar, reporter dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya Rekan Yusuf Bakhtiar. Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di Kampung Rawa Tengah, Pangkalan 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di belakang saya ini adalah rumah kontrakan dari Solihin alias Duloh, di mana dia dikenal sebagai, di wilayah sini dia dikenal sebagai pedagang es krim cincau. Di belakang saya bisa dilihat ada 3 gerobak dan di area rumah kontrakan ini yang sudah hampir setahun disewa oleh Duloh dan juga ketiga anaknya. Adapun Duloh alias Solihin alias Duloh biasa berjualan di daerah SDN Ciketing Udik 3 Bantar Gebang Kota Bekasi, di mana menurut keterangan pedagang sekitar ataupun pedagang di SDN Ciketing Udik 3 Bekasi, Duloh memang sudah hampir beberapa tahun terakhir, sekitar 2-3 tahun berjualan es cincau keliling. Dia biasanya mangkal di SD, lalu untuk siang hari biasanya dia berkeliling di sekitaran Ciketing Udik dan Bantar Gebang. Adapun selain Duloh alias Solihin ini, dia bersama 3 anaknya yang juga berprofesi sama menjual es cincau keliling di sekitaran Bantar Gebang. Menurut keterangan Narto yang juga penjual cakwe di SDN 3 Ciketing Udik, dia mengaku sangat kaget kabar pembunuhan berantai yang terjadi di Bekasi dan Cianjur ternyata dilakukan oleh orang yang dia kenal sebagai pedagang cincau. Menurut dia selama ini Solihin terbilang cukup ramah dan juga sebagai orang tua dia juga cukup mengayomi pedagang-pedagang muda di sekitar SDN Negeri 3 Ciketing Udik. Dia juga sempat beberapa kali bercerita tentang latar belakangnya yang menurut dia punya kemampuan untuk mengobati, dan juga dia mengaku di Cianjur memiliki keluarga dan juga anak yang tinggal di kampung. Adapun kasus pembunuhan berantai ini masih didalami oleh polisi. Total ada 9 korban yang menjadi korban kejahatan dari Solihin dan juga 2 tersangka lain. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Yusuf Bakhtiar. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Narto, salah satu pedagang. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya ada tahunan lah, ada 2 tahunan gitu, 2 tahun. Terakhir kelihatan tuh kapan tuh, Bang? Ya udah ada 3 mingguan Pak ya. 3 minggu. Iya. Dia di sini jualan apa, Bang? Es cincau.
es cincau es krim. Es cincau es krim. Mangkalnya di SD sini. Ya kadang di sini gitu. Tapi nggak tentu. Nggak tentu. Keliling juga gitu. Ini kan Seberapa pernah sempat ngobrol gitu bang sama dia bang? ya sini orang dagang mang lah. Ya sama-sama orang dagang ya. Akhirnya ngobrol. Gimana mang dagangannya? Kabar. Banyak kenal Waktu itu ngaku dari mana dia asal? dari Cianjur. Cianjur. Dia bener emang bisa. Terungkap fakta baru dari kasus pisang goreng di Lampung Tengah yang mengakibatkan 3 orang tewas. Sebelumnya diketahui ada 7 orang diduga keracunan pisang goreng. Setelah diuji laboratorium ditemukan 2 zat kimia yang diduga sebagai sumber racun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Fajar Ihwani Sidik, reporter dari Tribun Lampung. Silakan laporannya rekan Fajar. Baik, terima kasih Rima. Dapat saya sampaikan, penelusuran pihak kepolisian dalam kasus tewasnya kakek nenek beserta 1 orang di Lampung Tengah menguak fakta terbaru. Sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan uji lab terkait barang bukti yang ditemukan tim Inafis Polres Lampung Tengah di tempat kejadian perkara, yaitu rumah kakek nenek dengan nama Dikin dan Tiem. Diketahui, hasil uji lab menunjukkan bahwa ada 2 zat kimia yang diduga merupakan sumber racun yang menyebabkan tewasnya kakek nenek dan 1 orang korban dari Metro Lampung beserta 4 orang yang sempat dirawat di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Namun, dalam uji tersebut yang dilakukan di Lampung, Kasatreskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mengatakan untuk jenis dan konsentrasinya belum terbaca. Pasalnya, dalam uji laboratorium di Lampung ada standar konsentrasi yang harus tercapai. Apabila satu zat tidak memenuhi standar tersebut, maka tidak terbaca kandungannya. Oleh karena itu, pihak Polres Lampung Tengah melakukan uji lanjutan di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut AKP Edi Korinas, dirinya dan jajaran berangkat ke Palembang kemarin sore, hari Senin, tanggal 24 Januari 2023, untuk melakukan uji lanjutan dengan membawa barang bukti tersebut. Dengan demikian, apabila hasil uji lab di Palembang menemukan hasil, akan memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Untuk diketahui, sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2023, telah terjadi kasus keracunan yang mengakibatkan 7 orang dirawat dan 3 meninggal dunia. Kemudian dari pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan menerjunkan tim Inafis pada hari Selasa saat itu juga, dan berhasil mengamankan alat bukti yang akan selanjutnya diuji lab di Palembang ini berupa sisa pisang goreng, alat masak, dan bahan yang digunakan. Sebelumnya juga telah dilakukan otopsi luar oleh pihak Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, dan hasilnya pihak rumah sakit memvonis bahwa 7 korban keracunan tersebut positif mengalami keracunan, dan 3 orang yang meninggal diduga terkena racun obat serangga. Dan saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan, dan hingga kemarin sampai tahap uji lanjutan di lab forensik Palembang, Sumatera Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima. Baik, terima kasih laporannya rekan Fajar Ihwani. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu perawat Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, yakni Rahmi Dwi. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk kondisi saat ini semuanya sudah membaik. Untuk Pak Suparno sudah baik. Kalau kemarin kan datang dengan sesak, kemudian ada penurunan kesadaran di UGD-nya. Untuk saat ini kesadarannya sudah kosmetis, sudah stabil semuanya. Pak Agus juga sudah nggak sesak lagi, kondisi sudah membaik, susu minum juga kondisi sudah stabil. Hari ini hanya evaluasi untuk hasil laboratorium, darah lengkap, kemudian untuk Pak Suparno karena kemarin kondisi ada sesak segala macam, jadi pemeriksaan analisa gas darah. Jadi untuk hari ini kita evaluasi
evaluasi kondisi ketiga pasien baik semua. Oh, sudah baik semua. Masih ada keluhan nggak sih Mas, seperti perut yang sakit ataupun ada keluhan-keluhan yang terkait dampak dari keracunan makanan dari pisang goreng itu? Masih kalau untuk Pak Agus saat ini keluhannya nyeri perut, tapi skalanya hanya 2. Pak Suparno juga nyeri perut, skalanya 2. Untuk Ibu Juminem ada nyeri ketika menelan, skalanya antara 1 dan 2. Masih. Pihak keluarga belum mengetahui kronologis kasus dugaan pembunuhan sopir taksi online bernama Sony Rizal di Depok. Darmansyah, anak korban, mengatakan pihaknya belum dapat kabar dari kepolisian terkait motif pembunuhan. Barang korban berupa mobil juga belum diserahkan ke pihak keluarga. Ia pun berharap pihak kepolisian segera mengungkap kasus ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rangga Baskoro, reporter dari Tribun Bekasi. Silakan laporannya rekan Rangga. Baik, terima kasih rekan Prima. Tribuners, sosok seorang pria yang ditemukan meninggal di kawasan Cimanggis, Depok pada Senin tanggal 23 Januari 2023 telah diungkap. Sosok pria tersebut diketahui bernama Sony Rizal itu yang berprofesi sebagai seorang supir taksi online yang ditemukan tewas pada pukul 4:30 pagi. Adapun jasad Sony sendiri sudah dimakamkan di Temanggunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena diketahui bahwa sosok Sony memang tercatat sebagai warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pemakaman Sony dilakukan di TPU Mangunjaya pada Selasa kemarin, Tribuners, pada tanggal 24 Januari. Adapun anak korban mengaku saat diwawancarai belum mengetahui mengenai kronologis terkait meninggalnya Sony pada hari Senin kemarin. Dia menjelaskan bahwa hingga kini belum dihubungi oleh pihak kepolisian terkait kronologis beserta barang apa saja yang diketahui hilang di dalam mobil ayahnya tersebut. Bisa ditambahkan juga Tribuners bahwa jasad Sony sendiri ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk saat ditemukan warga tergeletak tepat di sebelah mobil yang dikendaranya, yaitu Toyota Avanza bernomor polisi B1739FZG. Adapun mobil Sony sendiri tidak hilang, diketahui tidak hilang, dan korban sendiri ditemukan tergeletak tepat di sebelah mobilnya dengan kondisi bersimbah darah seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan pula bahwa terakhir kali keberadaan Sony diketahui ada di rumah pada 3 hari sebelum kematiannya. Ketika ditanyakan kepada Darmansyah, anak Sony, menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut jarang sekali dilakukan oleh Sony yang memang biasanya mencari penumpang pada malam hari. Ia menjelaskan bahwa ayahnya memang seorang sopir Grab yang selalu mencari penumpang pada malam hari dengan pesanan trip jauh seperti itu. Misalnya dari Bekasi, dia mengantar penumpang dari Bekasi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, kemudian setelah itu mencari lagi penumpang di sekitar sana. Memang dari kepolisian sendiri saat ini Tribuners belum mengungkapkan motif mengenai dan juga pelaku mengenai pembunuhan yang menewaskan Sony tersebut. Sony sendiri diketahui memiliki 2 orang anak dan juga beberapa cucu seperti itu. Pria berumur 60 tahun ini sendiri juga telah lama bekerja sebagai sopir taksi online selama 5 tahun belakangan ini. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rangga Baskoro, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan anak korban bernama Darmansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kita ngeliat dari TV, ada tetangga, dia datang ke rumah, kasih tahu, oh tetangga itu orang tua kita. Nah setelah kita lihat, benar itu orang tua saya. Makanya kita langsung berangkat ke sana, lokasi lihat. Enggak itu almarhum bapak saya atau bukan, ternyata emang bapak saya. Kalau almarhum itu kesehariannya emang kerjanya ngegrab gitu bang? Iya,
kesehariannya begitu. Cuman dia itu orangnya nggak neko-neko, ibaratnya setiap penumpang atau orang nggak punya duit itu mau nganterin walaupun nggak dibayar. Makanya semuanya teman-temannya pada datang semua. Ya, pada hari yang lalu saya masih ketemu sama Mas saya. Dia semingguan dari sebelum dia kejadian itu sempat juga tengah malam itu dia ada yang chatting ke dia. Seorang pemuda ditemukan tewas di bibir pantai sekitar Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 24 Januari. Pemuda itu diketahui berinisial DN, 12 tahun, warga Desa Sumber Gondo, Kecamatan Glenmore. Sebelumnya DN dilaporkan tenggelam pada Senin 23 Januari sore. Untuk mengetahui informasi terkait berita ini, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Aflahul Abidin, reporter dari Tribun Jatim Timur. Silakan laporannya rekan Aflahul. Oke, terima kasih rekan Rima. Jadi benar seperti yang disampaikan rekan Rima tadi, seorang bocah ditemukan tewas di bibir pantai sekitar Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa 24 Januari 2023 pagi. Pulau Merah ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang merupakan tempat pantai yang cukup terkenal di Banyuwangi, dan remaja itu adalah DN, 12 tahun, warga Desa Sumber Gondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. DN dilaporkan tenggelam sebelumnya, sehari sebelum ditemukan, yakni pada Senin 23 Januari 2023. Saat ditemukan, DN dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setiabudi, mengatakan DN ditemukan sekitar pukul 6:30 pagi. Ia ditemukan terdampar di bibir pantai. Jadi yang menemukan ini adalah petugas keamanan pantai yang sedang berpatroli di sekitar wilayah pantai. Saat ditemukan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa DN sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah DN akhirnya dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk perawatan jenazah, dan jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jadi sebelum tenggelam ini, DN diketahui berenang di sekitar pantai Pulau Merah bersama 4 orang temannya, yakni RA, AR, AL, dan ED. Semuanya berusia 13 tahun. Jadi DN ini merupakan bocah yang paling muda dari kawanannya yang berenang. Kapolsek Glenmore AKP Basori Alwi mengatakan rombongan remaja ini datang ke Pulau Merah melalui jalur tikus. Jadi mereka masuk ke kawasan pantai tanpa melewati loket. Ini mungkin untuk menghindari mereka untuk membayar untuk masuk ke kawasan wisata. Jadi para bocah ini kemudian berenang di pantai tersebut, dan tak lama kemudian ombak datang cukup besar. Jadi para anak-anak itu pun tergulung ganasnya ombak 5 Jadi petugas keamanan sebenarnya yang sempat melihat kejadian itu mencoba mengevakuasi dan menolong ke semua bocah itu. Hanya saja dari 5 orang yang berenang, 4 bocah yang berhasil diselamatkan. Sementara satunya, DN, tidak berhasil diselamatkan atau hilang terseret ombak dalam kejadian itu. Tim SAR gabungan sempat mencari di hari pertama hilangnya DN, namun hasilnya masih nihil. Hingga akhirnya bocah ini bisa ditemukan sehari kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 4 temannya yang sebelumnya juga tergulung ombak dalam kondisi yang sama, semuanya diselamatkan dalam kondisi selamat dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Demikian laporan saya, Rima, dari Banyuwangi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aflahul. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Mudaran Kecil, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 24 Januari dini hari, mengakibatkan pengendara motor menjadi korban tabrak lari. Diketahui pemuda bernama Andin menjadi korban saat dirinya mengendarai motor. Usai menabrak motor, mobil Fortuner warna hitam pun langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Untuk mengetahui terkait kronologi peristiwa, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Pangkan, reporter dari Tribun Kalteng. Silakan laporannya rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Rima. Dan dari sini saya akan melaporkan terkait lengkapnya berita yang mana ini terjadi kecelakaan di kawasan Bundaran Besar, Bundaran Kecil, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 24 Januari 2023 dini hari yang mengakibatkan pengendara motor menjadi korban tabrak lari. Diketahui pemuda bernama Andin, pria, menjadi korban saat dirinya mengendarai motor dengan nomor polisi KH
5624HF. Jadi saat melintas dari arah Diponegoro menuju ke Jalan George Obos, jadi terdapat satu mobil Fortuner berwarna hitam yang melintas dari Jalan RTA menuju ke Jalan Imam Bonjol. Nah, jadi selesai menabrak, ini mobil pun langsung kabur dan meninggalkan lokasi kejadian. Hal tersebut dibenarkan oleh teman korban yang berada di belakangnya, mengendari pada motor yang berbeda, yang mana sebelum kejadian ini motor ini berasal dari Jalan Diponegoro hendak menuju ke Jalan Giobos. Nah, lalu datang mobil berwarna hitam dengan nomor polisi B1822 SJF melaju dengan kecepatan tinggi dari arah LTA Milono menuju Jalan Imam Bonjol. Jadi saat kejadian ini dia melihat temannya ini yang bernama Andin yang menjadi korban tabrak lari ini ditabrak oleh motor dari sisi kiri. Nah, sehingga menyebabkan pada bagian motor ringsek dan juga korban sempat terpelanting cukup jauh dari motor. Nah, setelah kejadian, mobil Fortuner yang dikendarai oleh pengemudi yang belum diketahui identitasnya ini masih dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian dan juga melarikan diri, namun sempat dikejar oleh teman korban. Nah, namun saat dikejar masuk ke Jalan Syed Aji, mobil ini masuk dengan kecepatan tinggi lalu menghilang di jalan-jalan kecil yang berada di kawasan Jalan Syed Aji. Meskipun sudah dilakukan pengejaran, namun teman korban ini yang bernama Colin ini kehilangan jejak karena memang tidak bisa menyamakan kecepatan dari mobil, sehingga saat dicari dari Jalan Syed Aji hingga ke Jalan Adoni Samad menuju ke arah Bandar Udara Cilikriwut, jadi ini sudah hilang dan juga tidak ditemukan lagi di mana posisi dari mobil, namun berhasil mencatat nomor polisi dari mobil Fortuner berwarna hitam tersebut. Nah, jadi korban bernama Andin ini langsung dibawa ke RSUD Dr. Doris Silvanus untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan satu unit mobil Fortuner yang diduga menjadi tersangka tabrak lari ini masih dalam pencarian pihak kepolisian. Dan ini baru dapat update lagi dari teman korban bahwa korban bernama Andin ini dinyatakan telah meninggal dunia akibat mendapatkan pendarahan hebat pada bagian kepala. Selain itu disertai dengan bahu kiri dan juga kaki kiri patah. Dan jenazah diantarkan pada Selasa 24 Januari 2023 malam ke Desa Hurung Bunut, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berikut Rima, informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Pangkan, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan teman korban bernama Colin. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Desa Hurung Bunut. Oh, ini bukan warga sini berarti lah? Dia di sini kuliah. Oh, kuliah di Unpar. Di Staken. Staken. Itu Bu Nikam, itu dari arah mana ke mana tadi tuh? Dari arah Diponegoro mau ke Giobos. Oh, nak ke Giobos. Nah, habis itu mobil nih dari arah mana ke mana? Dari arah RTA mau ke arah Imam Bonjol. Terus pas itu Bu Nikam tuh lagi iring-iringan kah atau gimana? Kada, yang korbannya duluan di depan. Oh, lagi di depan lainnya lah. Ini aku sama temannya di belakang posisinya. Dia di depan duluan. Nah, itu tuh motor tuh yang tertabrak bagian apa ya? Depannya. Oh, bagian depan lah. Terpelanting kah? Ada luka kah pas ini? Terpelanting. Korbannya terpelanting ke atas. Terus mobilnya tadi tuh Bu Nikam sempat ngejar lah. Sempat ngejar tapi nggak dapat. Sampai ke arah mana itu? Sampai ke arah bandara. Oh, Otak dari 4 kurir sekaligus pengedar narkotika jenis sabu dan ganja di Kota Mataram adalah Saiful Bahri, berusia 43 tahun asal Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang. Pelaku merupakan residivis 4 kali dan terakhir diamankan pada tahun 2018 lalu dengan kasus yang sama. Dari hasil penyelidikan, keempat pelaku diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai sebesar 4,4 juta rupiah dan ganja seberat 5 kg serta sabu seberat 13,74 gram. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Jimmy Sucipto, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya rekan Jimmy. Baik, terima kasih Rima. Apa yang dikatakan Rima sangat benar sekali bahwa terdapat residivis beserta 3 rekan lainnya yang sudah ditangkap oleh pihak Polresta Mataram, khususnya di jajaran Satres Narkoba Polresta Mataram.
Dan pada penyampaiannya, keempat tersangka atau terduga tersebut sudah mengakui di hadapan para awak media, khususnya di Tribun Lombok, beserta juga dengan Kapolda NTB, Irjen Pol Joko Purwanto. Yang pertama adalah SB, pria berusia 43 tahun yang beralamat di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mengaku dirinya sudah bercerai dengan sang istri dan tidak memiliki seorang anak. Atas dasar tersebut, dia juga ingin sudah pernah mencicipi sel tahanan selama 4 kali. Dan alasan ditangkapnya SB juga masih sama karena urusan narkotika. Dan di hadapan kami, SB mengaku bahwa ia nekat menjual kembali karena ingin memiliki sesuatu. Dan selain itu, SB memang diketahui sudah cukup lama menggauli istilahnya pekerjaan ini. Lalu di lokasi dan waktu yang bersamaan, dirinya turut diamankan bersama dengan SH. SH mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai linmas dan sudah berusia 58 tahun. Dan pada pengakuan SH, dirinya mencicipi narkotika akibat tidak memiliki keluarga ataupun tidak memiliki anak, tidak memiliki istri maupun keluarga lainnya. Dan selain SH, di TKP yang kedua maupun yang ketiga, karena saat penangkapan oleh Satres Narkoba Polresta Mataram terdapat 3 TKP, yakni terdapat seorang pria berinisial SR berusia 52 tahun yang juga menjadi pengguna narkotika aktif selama 3 tahun belakangan. SR diketahui menjadi penikmat narkotika selama 3 tahun belakangan akibat dari kesepian juga, karena dirinya selain kesepian juga menikmati sensasi apa yang didapatkan dari konsumsi ganja. Dan SR pun mengaku bahwa dirinya tidak pernah mencicipi yang namanya narkotika berjenis sabu. Lalu yang terakhir, terdapat juga pria yang berinisial SBR. SBR ini diketahui mencicipi atau ikut menjualkan narkotika karena ingin lanjutkan usaha dari sang kakaknya, bahwa SBR memiliki sebuah kios yang dimana tidak ia lanjutkan, namun memilih untuk menjualkan narkotika yang dimana sebelumnya sudah digiati oleh kakaknya. Dan untuk alasan tersebut, keempat tersangka kini dijerat dengan pasal 112, 111, dan 114 tentang pasal narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jimmy Sucipto. Selamat bertugas kembali. Waspada maraknya pencurian perhiasan, seorang nenek penjual kerupuk di Kabupaten Pamekasan dirampok sejumlah orang tak dikenal. Korban ditarik ke dalam mobil dan dibawa kabur. Kemudian para pelaku mempreteli perhiasan emas seberat 75 gram yang dipakai korban. Untuk mengetahui informasi terkait peristiwa, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Kuswanto Ferdian, reporter dari Tribun Madura. Silakan laporannya rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Rima. Kemarin pada Selasa pagi sekitar pukul 5:30 pagi terjadi peristiwa perampokan di Kabupaten Pamekasan, di mana korbannya adalah seorang nenek penjual kerupuk yang dirampok di depan kantor Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerjaan. Nah, kronologisnya waktu saya melakukan wawancara langsung dengan si korban, jadi pada sekitar pukul 5.30 nenek tersebut hendak mengantarkan sebuah kerupuk ke rumah dagangannya. Dia membawa 2 kerupuk yang dipesan oleh seorang pelanggannya yang membeli sekitar Rp70.000. Namun sampainya di depan kantor Diskop dan Dinas Koperasi dan UKM, ibu tersebut didatangi atau dihampiri oleh seseorang yang memakai surban dan berkopiah yang menanyakan perihal alamat di mana rumah alamat Kiai Nurul Hikmah begitu. Nah, saat nenek tersebut menghampiri seseorang yang memakai surban tersebut, nenek tersebut menjawab bahwa rumah Kiai Nurul Hikmah itu berada di sebelah barat dan masih jauh. Tak disangka, tak lama kemudian si orang yang memakai sorban dan berkopiah itu menghampiri nenek tersebut bersama dengan rekannya yang masih muda, lalu menarik nenek tersebut dan mendorong nenek tersebut ke dalam mobilnya. Nah, di dalam mobil tersebut, nenek ini mengaku disumpal mulutnya dan langsung diambil perhiasannya sebanyak 5 gelang, 1 kalung, dan 1 cincin. Di dalam mobil itu nenek tersebut juga melawan saat gelangnya mau diambil oleh perampok tersebut, dan nenek tersebut hanya berhasil mengamankan separuh gelangnya yang patah akibat dia menahan dari jarahan daripada si perampok tersebut. Nah,
Di dalam mobil itu saat si pelaku ataupun si perampok hendak mengambil perhiasan gelang nenek tersebut, dia sembari membacakan doa seolah-olah ingin menghipnotis nenek tersebut di dalam mobil. Namun beruntung nenek ini berhasil memberontak dan menendang pintu mobilnya, namun meskipun demikian si perampok berhasil membawa nenek itu kabur dan dibuang di jalan, tepatnya di Balai Desa Tampung, begitu rekan Rima. Nah, untuk saat ini pihak Polres Pamekasan sudah mengumpulkan beberapa barang bukti berupa CCTV, laporan, dan juga menanyakan ke pihak pembuat plat nomor untuk menanyakan terkait plat nomornya itu, karena kemarin waktu dirampok nenek tersebut sempat mengingat plat nomor yang membawanya pergi dan dibuang di Desa Tampung itu. Jadi plat nomornya itu B2673 yang diperkirakan mobilnya adalah Avanza warna silver, begitu. Dan juga untuk saat ini nenek tersebut mengalami patah di bagian tangan kirinya, karena kemarin nenek tersebut ketika hendak diambil gelangnya itu menahan daripada yang diambil oleh pada pelaku, sehingga pelaku langsung mematahkan tangan si nenek tersebut. Begitu rekan Rima, untuk informasi lebih lanjut akan saya laporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Kuswanto Ferdian. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan korban perampokan yakni Sri Warninda. Berikut liputannya untuk Anda. Ada di depan mobil, sudah parkir, ya, sudah parkir di kantor operasi. Setelah itu saya ditanyakan, ibu kenal sama Pak Kiai ini? Nurul Hikmah di sana, Pak. Nurul Hikmah. Terus saya itu digeret ke mobilnya pas dimasukkan. Pertamanya ditanyakan dulu rumahnya Kiai Nurul Hikmah itu, Bu, Pak. Di sana, Pak. Boleh sampean ke sana, saya bilang gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam mobil, digeret sama itu orang dua itu, masukkan ke dalam mobil. Ada berapa orang di dalam mobil? 3 mobil. 3 orang. Supir 1, yang di kanan kiri itu orang yang penjahat itu, Pak. Di dalam mobil diapakan di tangan? Di dalam mobil, ya ini langsung sambil jalan itu membuka ini dari sepanjang ini perhiasan saya, dari sepanjang Joko Tole sampai ke itu, Pak. Setelah ini sudah diambil, ada patahnya simpen sama saya di tangan saya. Teriakan Presiden menggema saat ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Baduy, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa 24 Januari. Masyarakat Baduy langsung menyerbu dan memberikan salam kepada Anies Baswedan saat turun dari mobilnya. Selain itu, kedatangan Anies juga disambut oleh Ayah Mursid sebagai tokoh adat Baduy Dalam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Nurandi, reporter dari Tribun Banten. Silakan laporannya, Rekan Nurandi. Dapat disampaikan, Rima, kehadiran Anies Baswedan ke safari politiknya ke Provinsi Banten. Kehadiran pertamanya di Banten yakni di Kabupaten Lebak. Anies hadir ke Baduy merupakan untuk kunjungan ke rumah Jaro Saija dan juga masyarakat Baduy. Anies disambut langsung oleh masyarakat Baduy. Saat di lapangan juga tiba di Tugu Selamat Datang, teriakan warga sekitar dan juga masyarakat meneriaki Anies saat turun dari mobil. Teriakan Presiden tersebut datang dari ratusan warga yang hadir dan memadati area Tugu Selamat Datang Baduy. Kehadiran Anies juga langsung disambut Ayah Mursid yang merupakan tokoh adat Baduy Dalam dan juga masyarakat yang hadir di sekitar rumah Jaro Saija. Anies juga sempat berdiskusi dan berdialog tentang keadaan di Baduy, dan juga bagaimana masyarakat Baduy merawat alam yang hingga saat ini masih terjaga, dan juga budaya-budayanya yang masih bertahan hingga sampai saat ini. Selain itu, selesai berdiskusi dengan masyarakat Baduy, Anies menelusuri beberapa rumah Baduy dan juga berdiskusi dengan masyarakat Baduy, terutama pengrajin tenun dan juga anyaman-anyaman khas Baduy. Anies juga memborong beberapa tenun Baduy dan juga selendang Baduy, di mana dia juga tertarik dengan tenun Baduy, bagaimana tenun Baduy itu harus tetap dilestarikan dan dijaga agar tenun tersebut bisa go internasional, bahkan bisa diperjualbelikan dan juga diminati oleh dunia internasional. Selesai dari Baduy, Anies juga berkunjung ke tempat kedua di Kabupaten Lebak, yakni di Kecamatan Warunggunung. Di sana Anies bertemu dengan ratusan petani di Kecamatan Warunggunung dan juga melakukan
diskusi juga bersama beberapa petani di warung gunung tersebut. Beberapa menit saja Anies turun dari mobilnya dan juga langsung melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Pandeglang. Di Kabupaten Pandeglang, Anies menyapa beberapa relawan dan juga simpatisannya yang hadir di Masjid Agung Pandeglang. Di situ Anies melanjutkan perjalanannya ke beberapa kabupaten kota di Banten, yakni di Kota Serang dan juga Kabupaten Tangerang. Ini merupakan safari Anies kunjungan ke Provinsi Banten yang merupakan dia bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Begitu Rima yang dapat disampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rika Nurandi. Selamat bertugas kembali. Hujan deras yang melanda Kota Padang pada Senin 23 Januari siang hingga malam mengakibatkan banjir menggenangi di perumahan Gria Kubutama Tabing Bandagadang, Kecamatan Nanggalo, Padang. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa dan baru surut sekira pukul 12 malam. Sementara itu Ketua Kompleks setempat yakni OSIS Seteo menyebut sepanjang 2022 perumahan Gria Kubutama Tabing Banda Gadang dilanda banjir sekitar 16 kali. Banjir besar sekitar 4 kali, selebihnya banjir kecil dengan ketinggian setinggi lutut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rima Kurniati, reporter dari Tribun Padang. Silakan laporannya rekan Rima. Baik, Rima, dapat saya laporkan hujan deras yang melanda Kota Padang pada Senin siang sampai malam mengakibatkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Kota Padang. Salah satu yang terparah itu di perumahan Gria Utama, Tabiang Bandagadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Di sini terdapat 44 kakak terdampak banjir yang ketinggiannya setinggi pinggang orang dewasa atau sekitar 120 cm. Menurut warga sekitar, banjir mulai mengenangi rumah warga sekitar pukul 7 malam dan semakin tinggi seiring dengan tingginya intensitas hujan. Banjir barulah mulai surut ketika mobil damkar atau pemadam kebakaran menyedot air di sekitar pukul 11 malam. Warga sekitar mengaku banjir di sana merupakan sudah sering terjadi atau daerah rawan banjir karena berada di dataran rendah dan juga jarak ke aliran sungai hanya sekitar 100 meter. Jadi banjir kemarin itu selain karena intensitas hujan yang tinggi juga terjadinya luapan sungai Batang Kuranji. Untuk itu warga meminta agar pemerintah segera membuat banjir kanal dan membenahi sungai Batang Kuranji agar banjir yang sudah sering terjadi. Menurut Ketua Kompleks di sana, selama 2022 kemarin sampai Januari ini itu sudah terjadi 16 kali banjir, 4 kali banjir besar, dan warga sudah kewalahan dan khawatir jika hujan deras melanda Kota Padang. Menurut Ketua Kompleks, biasanya hujan dengan intensitas paling lama 2 jam akan mengakibatkan banjir di kompleks tersebut. Ia juga sudah menyerahkan proposal agar pemerintah segera membuat banjir kanal di lokasi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah. Ia berharap pemerintah segera merespon kejadian tersebut. Begitu laporannya, Rima, kembali ke kantor. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rima, selamat bertugas kembali. Ratusan pedagang kaki lima Simpang 5 Gumul Kediri menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Kediri Selasa 24 Januari. Unjuk rasa PKL Simpang 5 Gumul ini sempat diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Sebab para PKL yang menggelar unjuk rasa berniat menerobos masuk kantor Pemkab Kediri untuk bertemu dengan pejabat Pemkab Kediri dan anggota dewan. Untuk mengetahui informasi terkait aksi ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan Didik Mas Huni, reporter dari Tribun Mataraman. Silakan laporannya rekan Didik Mas Huni. Ya, selamat siang.
Jadi kemarin ada unjuk rasa besar yang diikuti oleh ratusan pedagang kaki lima di kawasan Monumen Simpang Lima Gumbul, dan unjuk rasa ini sempat terjadi kericuan antara pedagang dengan aparat keamanan yang berjaga di kantor Pemkab Kediri, karena pedagang sempat menunggu hasil dialognya itu, namun tidak segera mendapat respon, sehingga beberapa pedagang nekat ingin menerobos masuk ke kantor Pemkab yang mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Sempat terjadi dorong-mendorong antara massa dengan petugas sampai beberapa kali, dan juga massa juga membakar salah satu rombong yang mereka bawa bersama ban bekas, dibakar di depan di jalan di depan kantor Pemkab Kediri, sehingga praktis jalan Soekarno-Hatta yang ada di depan Pemkab ditutup oleh aparat kepolisian karena dipenuhi massa. Terus sempat memanas, namun akhirnya beberapa pejabat yang ada sebelumnya mengadakan pertemuan di dalam gedung Dewan, mereka akhirnya menemui perwakilan dari pedagang kaki lima. Nah, salah satu tuntutan pedagang ini yaitu mereka tidak ingin kawasan Monumen Simpang Lima Gumbul yang setiap hari libur, hari Sabtu Minggu ini ramai sekali pengunjungnya, itu diberi pagar pembatas, sehingga kendaraan seperti mobil dan sepeda motor tidak bisa masuk ke dalam lokasi di kawasan lapangan Monumen Simpang Lima Gumbul. Sehingga inilah yang akhirnya menyulut para pedagang melakukan unjuk rasa. Dan dari hasil dialog dengan para pejabat, akhirnya disepakati bahwa surat edaran dari Sekda Kabupaten Kediri yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Solikin yang sebenarnya sudah berlaku, akhirnya ditangguhkan untuk sementara pemberlakuannya, sampai kemudian ada juga rencana untuk mempertemukan dari beberapa organisasi PKL yang ada di kawasan Monumen Simpang Lima Gumbul untuk menata bagaimana sebaiknya para pedagang dan para juru parkir yang ada di sana ini melakukan aktivitasnya sehingga tidak membebani ataupun menghalangi pengunjung yang akan datang di berwisata di Monumen Simpang Lima Gumbul. Nah, dari hasil pertemuan ini seperti dijelaskan oleh Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri yang mengikuti proses dialog dengan perwakilan pedagang, menjelaskan bahwa surat edaran Sekda Kabupaten Kediri memang secara resmi ditangguhkan pelaksanaannya, dan pedagang dengan aparat dari stakeholder yang ada akan melakukan pertemuan lagi untuk bagaimana menata kawasan Monumen Simpang Lima Gumbul supaya tetap menjadi tempat tujuan wisata bagi masyarakat yang datang ke sana. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Didik Mas Hudi, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri. Berikut liputannya untuk Anda. Para pedagang kaki lima di SID yang mereka intinya adalah minta supaya surat sekda yang terkait dengan penataan kawasan SID yang terkait dengan penutupan parkir dan sebagainya untuk dicabut atau ditunda. Dan kemudian kita diskusikan antara Pak Sekda dan beberapa satker tadi yang hadir dengan kita dari Dewan, ada Pak Ketua DPRD Pak Dodi, ada Ketua Komisi Pak Wasi dan saya. Kemudian tadi diputuskan bahwa untuk sementara surat tersebut ditunda pelaksanaan. Sampai kapan? Nah, kemudian setelah ini nanti dari pemerintah daerah akan mengundang
para PKL yang ada di situ untuk diajak diskusi, untuk diajak musyawarah, untuk bagaimana menata kawasan PKL di SLG sehingga nanti semua masyarakat tetap bisa jualan dan omsetnya bisa naik, tapi di sana bisa tertib, nyaman untuk semua masyarakat yang berada atau yang menuju ke SLG atau yang berada di SLG, baik yang kuliner maupun yang wisata. Angin kencang melanda sejumlah rumah maupun kios di wilayah Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lokseumawe pada Selasa 24 Januari dini hari. Setidaknya ada 33 unit bangunan baik rumah maupun kios tempat berdagang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun peristiwa ini mengejutkan warga sekitar terutama para pemilik rumah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Saiful Bahri, reporter dari Serambi News. Silakan laporannya rekan Saiful. Terima kasih Rima. Dapat saya laporkan dari Kota Lokseumawe, Provinsi Aceh, bahwa pada Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 2 dini hari, sekitar di 33 bangunan baik itu berupa rumah ataupun kios pedagang itu rusak akibat diterjang angin kencang. Namun dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Namun ya, perlu saya jelaskan juga dulu, 1 jam sebelum insiden tersebut, memang Kota Lokseumawe dan sekitarnya sedang dilanda hujan lebat beserta angin kencang, sehingga pada pukul 2 dini hari tersebut tiba-tiba masyarakat dihebohkan dengan suara seng yang berterbangan, sehingga sempat membuat masyarakat di sekitar lokasi tersebut heboh. Bahkan ada yang berupaya melarikan diri pada malam itu untuk menjauhi lokasi terjangan angin kencang. Dan hasil pendataan yang dilakukan oleh Kecik Kampung Jawa Lama, yakni Bapak Samsul Bahri, bahwa total kerusakan bangunan itu ada 33 bangunan, baik berupa rumah maupun kios para pedagang. Dari 33 bangunan tersebut, yang paling parah kerusakannya itu terjadi pada 5 rumah, di mana atapnya yang terbuat dari seng itu rusak hampir 50% dari seluruh total bangunan rumah mereka. Namun begitu, mereka tidak sempat mengungsi, namun masih ada sisa bangunan yang bisa digunakan untuk mereka tempati. Dan menurut Kecik Kampung Jawa Lama juga, yakni Bapak Samsul Bahri, insiden ini sudah dilaporkan ke pemerintah Kota Lokseumawe melalui Dinas Sosial. Dan informasinya kemarin sore Dinas Sosial juga sudah turun ke lokasi untuk menyalurkan bantuan masa panik. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful Bahri. Selamat bertugas kembali. Ratusan perangkat desa Kabupaten Magetan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI berangkat menuju Jakarta untuk mengikuti Silaturahmi Nasional Jilid 3. Keberangkatan sekitar 550 orang pamong dari 207 desa se-Kabupaten Magetan tersebut dilepas oleh Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Sujatmo, di depan Pendopo Surya Graha. Mereka bergerak menuju ke Jakarta sebagai saksi solidaritas atas maraknya pemecatan non-prosedural, maksud kami non-prosedural perangkat desa yang terjadi saat ini di luar Jawa dan Madura. Untuk mengetahui informasi, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Febrianto Rahmadani, reporter dari Surya. Silakan laporannya rekan Febrianto. Baik, jadi Koordinator rombongan sekaligus Ketua PPDI Kabupaten Magetan, Nanang Ari Purnomo, menuntut pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi yang menguatkan kedudukan perangkat desa, sehingga jabatannya tidak dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan mudah. Aksi ini, kata dia, merupakan aksi solidaritas atas maraknya pemecatan non-prosedural perangkat desa yang terjadi saat ini, ujarnya. Kemudian pihaknya juga mendesak Mendagri untuk segera mengeluarkan kebijakan tentang nomor induk aparatur pemerintah desa atau NIAPD dengan harapan
ada penguatan kedudukan perangkat desa yang masuk ke database Kemendagri. Kami juga menolak dengan tegas isu yang berkembang tentang wacana masa jabatan perangkat desa akan disamakan dengan kepala desa yakni 9 tahun, tuturnya. Menurutnya, isu tersebut berkembang liar dan menjadi perbincangan masyarakat sejak adanya rapat kerja Menteri Desa dengan Komisi 5 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Dalam rapat tersebut menyampaikan aspirasi dari sebagian kepala desa yang menginginkan masa jabatannya menjadi 9 tahun dan masa jabatan perangkat desa juga samakan dengan kepala desa. PPDI menolak tegas usulan tersebut. Jangan sampai wacana itu masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang rencananya akan masuk dalam prioritas prolegnas tahun 2023, tegasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Magetan Sujatno mendukung sepenuhnya aspirasi yang akan disampaikan oleh perangkat desa kepada pemerintah pusat di Jakarta. Saya berpesan agar perangkat desa yang berangkat ke Jakarta ini tetap menjaga kondisivitas dan nama baik Kabupaten Magetan. Semoga apa yang menjadi tuntutan perangkat desa semuanya dikabulkan oleh pemerintah pusat. Pungkas Sujatno yang juga sebagai politisi partai PDIP. Demikian yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Magetan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Febrianto Ramadhani. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Nanang Ari, Ketua PPDI dan Ketua DPRD Kabupaten Magetan Sujatno. Berikut liputannya untuk Anda. Dan teman-teman kita yang tergabung dalam PPD Kabupaten Magetan dalam rangka menyampaikan aspirasinya ke Jakarta, ya. Jadi tentunya kita support dalam rangka memperjuangkan aspirasi teman-teman, isu-isu yang berkembang, dan tentunya aspirasi nanti akan ditampung dan akan dikabulkan oleh pemerintah pusat, ya. Nah, ada beberapa hal tadi yang disampaikan, ada 5 tuntutan. Saya kira ini sesuatu yang wajar. Nah, makanya kita dari pemerintah daerah Kabupaten Magetan, nah ini mensupport keberangkatan teman-teman dalam rangka menyampaikan aspirasi. Karena ini juga diatur oleh undang-undang. Nah, tentunya ini harus kita support. Dan tentu kami pesan, jaga nama baik Magetan, lakukan penyampaian aspirasi dengan sopan, dengan santun, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya selamat berangkat di Tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Mandailing Natal kerap merenggut korban jiwa. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bakal menutup paksa tambang emas ilegal tersebut. Sebelum menutup, pihaknya masih memikirkan rencana pengalihan tempat kerja bagi para pekerja tambang emas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rehtin, reporter dari Tribun Medan. Silakan laporannya, rekan Rehtin. Baik, terima kasih rekan Rima. Jadi kemarin 23 Januari 2023, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan akan menutup paksa tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya dalam rentang waktu 1 tahun terakhir memang dikabarkan banyak sekali kejadian peristiwa yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal yang kejadiannya tidak jauh dari kawasan tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Madinah, termasuk pada pertengahan Januari 2023 kemarin ada 2 orang yang meninggal dunia dikarenakan tenggelam atau masuk ke dalam lubang bekas penambangan emas yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dan sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga sempat memanggil beberapa akademisi dan juga para ahli yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan meminta untuk melakukan kajian terkait dengan tambang emas yang tidak memiliki izin ini. Apakah memang ada hubungannya langsung dengan beberapa penyakit dan juga kondisi anak-anak yang ada di Kabupaten Mandailing Natal yang juga pertumbuhannya atau tumbuh kembangnya juga terhambat, dan angka stunting di Kabupaten Madinah yang juga cukup tinggi. Dan ini Gubernur meminta kajiannya supaya jika memang benar ada hubungan langsung antara tambang emas ilegal dengan angka stunting dan tumbuh kembang anak yang ada di Kabupaten Mandailing Natal,
nantinya Gubernur Edi Rahmayadi akan menutup paksa seluruh tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dan sebelumnya juga beberapa peristiwa termasuk juga asap dan juga kebakaran yang sempat terjadi di sekitaran tambang emas ini juga memakan korban jiwa sejak awal tahun 2022 lalu. Dan memang pada saat itu Gubernur Edi mengatakan terkait dengan perizinan tambang saat ini masih ada di pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi hanya memberikan rekomendasi terkait penerbitan izin. Tapi pada saat ini Gubernur Edi mengatakan karena sudah terlalu banyak korban jiwa dan banyak sekali kejadian-kejadian yang memakan nyawa manusia. Untuk itu Gubernur meminta bawahannya untuk mengkaji dan juga memastikan para pekerja yang ada di sekitar atau yang bekerja langsung di tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Madinah untuk dicarikan terlebih dahulu pekerjaan penggantinya dan pengalihan mata pencarian warga sekitar sehingga tidak berdampak langsung terhadap pendapatan warga sekitar dan juga yang diberi nafkah oleh kepala keluarga yang bekerja di tambang emas tersebut. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Retin, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, habis ini, kita ini sudah tegas ini, tapi kan menghadapi rakyat ini yang harus berjalan, kita tutup itu, tapi orang-orang yang bekerja harus kita alihkan pekerjaannya. Jangan gara-gara itu kita tutup, terus anak, saudaranya, semua keluarganya tak makan. Walaupun kita tahu itu tak benar. Nah, untuk mengiyakan ini perlu proses. Tetapi ke depan saya akan paksa. Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik menyebut bakal menemui Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Ia akan mempertegas sikapnya yang menolak keras penghapusan tenaga honorer atau PTT di lingkup pemerintah termasuk Halmahera Selatan. Hal ini disampaikan Usman Sidik saat menemani ribuan PTT pada Selasa 24 Januari 2023. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan Reka Nur Hidayat Higani, reporter Tribun Ternate. Silakan laporannya, Reka Nur Hidayat. Ya, rekan Rima di studio dan pemirsa Tribuners, dapat kami laporkan dari Halmahera Selatan terkait dengan rencana Bupati Halmahera Selatan untuk menemui Menpan RB dalam hal ini Abdullah Azwar untuk mempertegas sikapnya menolak surat keputusan dari Menpan RB terkait dengan penghapusan tenaga PTT maupun honorer di lingkup pemerintah termasuk di pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, ketegasan Bupati ini disampaikan langsung pada saat aksi penjemputan yang dilakukan oleh ribuan PTT di Halmahera Selatan yang berlangsung di Bandara Osman Sadik Labuha pada Selasa kemarin. Nah, Bupati Usman Sidik juga menyatakan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi dari pemerintah pusat. Konsekuensi ini yang dimaksud adalah sanksi berupa pemberhentian dari kepala daerah dan lain sebagainya, asalkan PTT di Halmahera Selatan tidak dihapus atau diberhentikan. Nah, Bupati juga mengaku akan memperjuangkan nasib ribuan PTT tersebut dengan mempertahankan mereka. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah telah mengucurkan anggaran melalui APBD Induk tahun 2023 selama 6 bulan untuk pembayaran gaji PTT dan juga tenaga honorer di Halmahera Selatan. Rima dan Tribuners, aksi penjemputan ini berlangsung cukup meriah, di mana Bupati Halmahera Selatan yang beberapa pekan lalu melakukan kerja atau kunjungan kerja di luar daerah ini disambut meriah oleh ribuan PTT yang mendukung dan juga mengapresiasi sikapnya untuk tetap mempertahankan nasib mereka yang telah dihapus oleh pemerintah pusat. Rima dan Tribuners, dapat kami informasikan juga PTT di Halmahera Selatan berdasarkan data dari Badan Kepegawaian setempat pada Oktober lalu itu kurang lebih sekitar 4.200-an. Dan itu data itu dilakukan setelah
adanya surat edaran dari Kemenpan RB terkait dengan pendataan pegawai tidak tetap ya nonaktif dan juga aktif. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PTT di Halmahera Selatan ini bisa dibilang tidak sedikit. Nah, sehingga pemerintah daerah pun harus berpikir konsekuensi selanjutnya ketika PTT ini diberhentikan. Rima dan Tribuners, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini tidak memberikan solusi pasti terhadap PTT. Namun pihaknya mendukung jika pemerintah pusat melakukan pengangkatan langsung pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap, itu yang akan disetujui. Namun untuk penghapusan, Usman Sidik yang juga politisi PKB itu akan secara tegas menolak dan tetap mempertahankan PTT yang ada di Halmahera Selatan. Karena menurut dia PTT di Halmahera Selatan ini punya kontribusi besar terhadap program-program yang telah ditetapkan di berbagai organisasi perangkat daerah yang ada di lingkup Pemkab Halmahera Selatan. Sehingga jika dihapus maka sangat berpengaruh terhadap program-program kerja yang telah disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan itu. Demikian dapat kami laporkan. Rima dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Hidayat, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik. Berikut liputannya untuk Anda. Saya sudah tegaskan dari awal, kemarin kita juga disuratin agar melakukan evaluasi, tapi saya menolak. Dalam waktu dekat juga saya akan datangi komisi. Sekali lagi dan Kemenpan, saya mempertegas sikap saya. Mempertegas sikap bahwa PTT tetap saya akan menolak untuk memberhentikan. Kan PTT harus semuanya sudah selesai. Tapi saya sudah anggarkan lagi PTT 6 bulan, perubahan lagi saya anggarkan lagi, dan berikut pasti saya akan anggarkan terus. Tidak akan ada lagi PTT di Halsa untuk Indonesia. Biar sudah nanti saya yang. Ribuan perangkat desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah bertolak ke Jakarta untuk konvoi dan menyuarakan kejelasan soal statusnya. Mereka melakukan konvoi dengan menumpangi bus sebanyak 25 unit. Meski ke Jakarta, pihaknya memastikan tak akan mempengaruhi pelayanan pemerintah desa sebab masih ada sebagian perangkat yang bertugas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Al-Murfi Sofyan, reporter dari Tribun Jogja. Silakan laporannya rekan Al-Murfi. Ya, selamat siang rekan Rima dan Tribuners dimanapun berada. Kemarin Selasa 24 Januari 2023 itu sekitar 1.100 perangkat desa yang tersebar dari 391 desa yang ada di Kabupaten Klaten melaksanakan konvoi menuju Jakarta, di mana seribuan perangkat desa ini menghadiri silaturahmi nasional atau Silatnas ketiga dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI di Senayan, Jakarta. Tujuan dari seribuan perangkat desa ini berangkat ke Jakarta untuk meminta kejelasan nasibnya terkait status dari perangkat desa itu sendiri, di mana kata para perangkat desa ini sejak dulu sampai sekarang status perangkat desa itu tidak jelas, tidak bisa dikatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN, juga tidak masuk dalam kategori pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K, juga tidak termasuk dalam kategori honorer, sehingga mereka datang ke Jakarta untuk meminta kejelasan status dari pemerintah pusat. Selain untuk meminta kejelasan status tersebut, seribuan perangkat desa ini juga meminta soal tunjangan yang harus didapatkan oleh para perangkat desa, sebab saat ini rata-rata perangkat desa di Kabupaten Klaten bergaji
sekitar 2 juta per bulan dan tidak mendapatkan beberapa tunjangan seperti pegawai lainnya. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Al-Murfi. Selamat bertugas kembali. Peringatan Haul Guru Sekumpul ke-18 yang berlangsung di Masjid Al-Amanah, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin ramai dipadati jemaah. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah ini diisi dengan pembacaan Maulid Habsyi, ayat suci Al-Quran, manahib, serta ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syairazi dari Kandangan. Acara tahunan ini sendiri digelar masyarakat setempat dengan tujuan mengharapkan keberkahan dari kiprah seorang ulama harismatik yang ada di Kalimantan Selatan yang akrab disapa Guru Ijai ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan M. Tabri, reporter dari reporter Banjarmasin Post. Silakan laporannya rekan M. Tabri. Ya, baik Rima dan juga Tribuners, dapat disampaikan hari ini Rabu 25 Januari 2022 bahwasanya Haul Guru Sekumpul yang ke-18 turut digelar di Masjid Al-Amanah, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin. Ya, kegiatan ini sendiri memang sudah menjadi agenda tahunan di mana setiap memasuki bulan Rajab, masyarakat secara sukarela maupun secara tertata telah melakukan kegiatan serupa seperti haulan Guru Sekumpul ini. Diketahui Guru Sekumpul ini sendiri merupakan sosok ulama karismatik dari Martapura yang wafat pada 17 tahun silam. Namun eksistensi beliau di masyarakat semakin meningkat. Jika dulu hanya ramai dilakukan di kawasan Martapura Kabupaten Banjar, namun kini telah melebar ke sejumlah daerah di pelosok maupun di kawasan Kalimantan. Ya, kegiatan ini sendiri berlangsung pagi tadi dengan dihadiri oleh Kiai Haji Ahmad Syairazi dari Kandangan. Beliau mengisi tausiah untuk kegiatan kali ini. Masyarakat sendiri juga berbondong-bondong sedari pagi. Setelah diumumkan beberapa waktu lalu kegiatan berlangsung hari ini, masyarakat datang baik itu laki-laki maupun perempuan, dan juga sebagian ada yang membawa anak-anak. Dari pantauan kami di lokasi tadi, karena cukup menyedot perhatian masyarakat banyak yang datang, sejumlah relawan maupun petugas dari kepolisian juga turut serta di lapangan untuk melancarkan acara ini, seperti mengatur lalu lintas, kemudian menyiapkan kantong-kantong parkir, dan juga membagikan konsumsi hingga acara berlangsung selesai. Diketahui pula sementara ini di beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan, kegiatan serupa juga banyak digelar di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Karena besarnya nama dari ulama Guru Ijai ini sudah terdengar di Santereo, Kalimantan. Sehingga biasanya memang menjadi perhatian dan juga menyedot masyarakat banyak. Mungkin itu yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin sementara ini. Baik, terima kasih atas laporannya rekan M. Tabri. Selamat bertugas kembali. Seorang pelajar bernama Alvin Alvariski menjadi sorotan setelah aksinya membantu petugas damkar di Kota Bogor viral di media sosial. Aksi tersebut sontak menuai banyak respon positif. Rupanya sosok Alvin adalah seorang anggota pramuka dan sudah meraih beragam prestasi. Lantas seperti apa sosoknya? Kami sudah terhubung langsung dengan rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan. Silakan laporannya rekan Rahmat. Ya baik, Rima dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pelajar SMPN 7 Kota Bogor atas nama Alvin Alvariski saat ini menjadi perbincangan warganet di berbagai platform media sosial. Hal tersebut tidak terlepas dari aksinya yang membuka kemacetan di tanjakan Mall BTM pada hari Kamis lalu. Aksinya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas bagi mobil pemadam kebakaran sektor Ciamas yang memang diketahui akan pulang ke Mako Damkar sektor Ciamas. Namun secara operasional memang maupun ketika berangkat maupun pulang
mobil damkar seharusnya diberi jalan oleh kendaraan lain ketika kemacetan terjadi di ruas jalan. Dan hal tersebut memang sudah dipahami oleh Alvin Alpariski, pelajar SMP 7 Kota Bogor. Dengan sigapnya dia membuka jalur kemacetan sepanjang tanjakan Mall BTM sehingga damkar sektor Ciamas bisa melaju dengan lancar. Kemudian kami pun berkesempatan untuk mewawancarai sosok Alvin Alpariski yang diketahui saat ini duduk di bangku kelas 9 SMPN 7 Kota Bogor. Kepada kami, beliau mengatakan bahwasanya beliau merupakan anggota pramuka di SMPN 7 Kota Bogor. Dan tidak hanya itu, dirinya merupakan salah seorang dari belasan peserta yang lolos seleksi di Jambore Nasional 2022. Memang prestasi Alvin Alpariski di pramuka ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Alvin Alpariski sudah menuai berbagai macam prestasi di bidang ekstrakurikuler pramuka. Bahkan dirinya yang masuk ke SMP 7 Kota Bogor pun menggunakan jalur prestasi pramuka saat dirinya bersekolah di SDN Empang. Dan tidak hanya itu, perlu diketahui sosok Alvin Alpariski ini memang sangat dicintai oleh guru-guru di SMP 7 Kota Bogor. Pasalnya, guru-guru di SMP 7 Kota Bogor menilai sosok Alvin Alpariski merupakan sosok yang mempunyai tingkat kepedulian yang sangat tinggi. Tidak diminta, namun Alpariski langsung menolong kesusahan yang memang pernah dialami oleh guru-guru. Salah satunya dijelaskan kepada kami oleh guru dari SMP 7 Kota Bogor, pernah suatu waktu saat itu di SMP 7 Kota Bogor, salah seorang guru spion mobilnya itu patah dan Rizky dengan kemampuan mengikat ataupun mengikat tali yang memang sudah dipelajari di kepramukaan, menerapkan latihannya tersebut untuk menolong guru itu. Sehingga sosok Alvin memang sangat dicintai guru. Tidak hanya tingkat kepedulian yang sangat tinggi, sosok Alvin pun dinilai sangat humble kepada setiap orang. Namun ya seperti dikatakan oleh guru itu, memang sosok Alvin ini sangat irit bicara dan tidak banyak bicara. Dan setelah viralnya aksi dari Alvin Alpariski ini, semua guru di SMP 7 Kota Bogor sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Alvin Alpariski. Tidak hanya membanggakan nama baik sekolah, Alvin Alpariski menerapkan nilai-nilai untuk menolong sesama. Dan guru dari SMPN 7 Kota Bogor kepada kami mengatakan tetap mengingatkan kepada Alvin Alpariski yang memang saat ini tengah viral untuk bisa mengatur waktu dan memang tidak mengganggu jam-jam sekolah, walaupun diakui oleh guru-guru SMP 7 Kota Bogor dalam masalah pelajaran tidak ada masalah sama sekali untuk Alvin ini. Dan diketahui, kami mengetahui bahwasanya memang Alvin mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yakni menjadi seorang anggota TNI. Dan kami pun sempat mengunjungi kediaman dari Alvin yang berlokasi di Kampung Muara Baru, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Dan Alvin tinggal di salah satu gang yang memang padat penduduk, dan dirinya sudah 3 tahun ditinggalkan oleh ayah dan ibunya yang memilih bercerai. Dan saat ini Alvin tinggal bersama neneknya yang ia panggil dengan sebutan mama. Setiap harinya Alvin hanya menerima uang jajan dari neneknya itu senilai 5.000 sampai 10.000 rupiah. Namun hal tersebut tidak menyurutkan Alvin yang memang dinilai cukup sangat mandiri di mata keluarga, orang yang tidak macam-macam, dan memang kukuh dengan pendiriannya, yakni menjadi seorang anggota TNI. Dan aksi viralnya juga ini mengundang perhatian ataupun respon baik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor 1 di Kota Bogor, yakni Wali Kota Bogor Bima Ares Sugiarto, dan Kapolresta Bogor Kota yang baru, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, yang memang sudah mendatangi Alvin dan memberikan beberapa bantuan kepada Alvin. Untuk Bima Ares Sugiarto diketahui memberikan sepasang sepatu dan
1 unit sepeda untuk Kombes Pol Bismo yang sebagai Kapolresta Bogor Kota meminta Alpin dan bercita-cita untuk mengangkat Alpin sebagai anak asuhnya. Begitu Rima laporan yang bisa kami sampaikan terkait sosok Alpin Alpariski, pelajar SMPN 7 Kota Bogor yang viral. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rahmat Hidayat. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Alvin Alfariski, pelajar SMP Negeri 7 Kota Bogor, dan Humas SMPN 7 Kota Bogor, Dewi Rahmawati. Berikut liputannya untuk Anda. Terakhir izin, mungkin saat ini kan sosok Alpin disebut sebagai sosok inspiratif bagi pelajar lain. Mungkin pesannya untuk pelajar lain? Pelajar lain tetap menjaga nama baik pelajar, jangan sampai mencoreng pelajar di juga penting untuk pelajar-pelajar lain bahwa pelajar itu sebenarnya membantu masyarakat. Kalau disebut sebagai sosok inspiratif, gimana ya tanggapannya saat ini gitu? Untuk inspiratif sebenarnya masih banyak yang inspiratif dari saya juga. Jadi saya hanya membantu saja. Jadi itu adalah memang sosok yang humble ya, terus juga fair, dia ringan tangan dalam artian kalau orang mendapat kesulitan dia langsung dengan gerak cepat akan menolongnya. Ya, itulah pribadi Alvin yang sebenarnya itu saja. Berarti memang terkenal sosok yang seperti itu ya Bu ya? Fajar Pramukti, pegawai honorer Universitas Lampung, menerima upah 2 juta rupiah dari Ketua Senat Universitas Lampung Muhammad Basri. Upah tersebut diberikan atas jasa Fajar yang menampung uang 625 juta rupiah dari 2 anggota mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila karena anaknya diloloskan. Keterangan tersebut disampaikan Fajar saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Rektor Unila Karumani di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa 24 Januari. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Huri Agusto, reporter dari Tribun Lampung. Silakan laporannya rekan Huri Agusto. Oke, baik. Terima kasih rekan Rima. Jadi benar sekali Tribuners bahwa kemarin telah digelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di Universitas Lampung dengan terdakwa Karomani CS, di mana terdakwa terdapat 3 orang, yakni mantan Rektor Unila, yakni Profesor Karomani, dan juga ada mantan Ketua Senat Unila, M. Basri, serta mantan Wakil Rektor 1 Universitas Lampung, Heriandi. Dan agenda dari persidangan kemarin yakni pemeriksaan saksi, di mana kemarin dihadirkan sebanyak 7 saksi, yang salah satu diantaranya saksi yang dihadirkan yaitu Fajar Pramukti yang merupakan staf honorer di sekretariat Rektorat Unila di bagian kemahasiswaan. Nah, berdasarkan pengakuan dari Fajar Pramukti ini sendiri atau saksi Fajar, dirinya sempat menerima titipan atas dasar perintah dari salah satu terdakwa yaitu M. Basri yang saat itu menjabat sebagai mantan Ketua Senat, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Senat. Dirinya menerima titipan dari 2 orang mahasiswa atau dari 2 wali calon mahasiswa, dan kedua mahasiswa tersebut merupakan calon mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unila. Adapun dari kedua orang tersebut menyerahkan sebesar 300 juta dari salah satu wali mahasiswa bernama Linda Fitri, sedangkan 325 juta diterima dari salah satu wali mahasiswa yang juga dihadirkan sebagai saksi, yaitu Ferry Antonius. Selanjutnya uang senilai 625 juta itu diserahkan kepada Heriandi dalam kurun waktu 2 kali diserahkan. Yang pertama diserahkan 300 juta, yang selanjutnya diserahkan 325 juta. Selanjutnya, setelah uang tersebut diserahkan kepada M. Basri,
Fajar Pramukti itu pun mengakui bahwa dirinya mendapat upah senilai 2 juta rupiah dari Muhammad Basri atau terdakwa Muhammad Basri. Dan berdasarkan pengakuannya, dirinya mengklaim bahwa duit tersebut atau uang tersebut berasal dari uang pribadi milik Muhammad Basri dan tidak ada kaitannya dengan uang suap yang diterima oleh Muhammad Basri atau yang dititipkan kepada dirinya. Kendati demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan dari persidangan atau dari kesaksian di persidangan, ada beberapa kejanggalan yang menyebutkan bahwa keterangan dari saksi Fajar Pramukti dan saksi Ferry Antonius yang menyerahkan sejumlah uang juga kepada dirinya berbeda, di mana Fajar Pramukti mengakui bahwa dirinya menerima uang dari saksi Ferry Antonius atau Anton Kidal senilai 325 juta, sedangkan saksi Ferry Antonius itu mengakui bahwa dirinya menyerahkan uang senilai 460 juta kepada Fajar Pramukti. Dan itu sempat menjadi perdebatan, bahkan hakim sempat berkali-kali mengingatkan saksi Fajar Pramukti ini agar dia tidak berbohong. Dan selanjutnya karena keterangan saksi berbeda, di mana Ferry Antonius mengakui bahwa dirinya menyerahkan uang 460 juta, di mana 450 juta untuk meloloskan anaknya untuk masuk Unila, sedangkan 10 juta dimintai oleh Fajar Pramukti itu untuk menjadi ongkos dia berangkat ke Jakarta untuk mengurus anaknya lolos masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Nah, hal itu membuat hakim, setelah hakim mengingatkan berkali-kali dan Fajar Pramukti tetap bersikukuh dengan statementnya atau dengan kesaksiannya di saat persidangan. Hal itu membuat hakim yang juga merupakan ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu Lingga Setiawan, meminta agar KPK menindaklanjuti kejujuran dari saksi Fajar Pramukti ini sendiri. Dan selanjutnya kemungkinan besar saksi Fajar akan tetap dipanggil kembali sebagai saksi dan untuk diperjelas kesaksiannya. Demikian rekan Rima yang bisa kami laporkan dari Tribun Lampung. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Huri Agusto. Selamat bertugas kembali. Ratusan pengemudi ojek online mulai berdatangan mengepung gedung DPRD DKI yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun Jakarta di lokasi mereka datang sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai sepeda motor mereka. Mereka nampak mengenakan atribut ojol dan komunitas mereka masing-masing. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Dionisius Arya Bimasuci, reporter dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya rekan Dionisius. Ya, selamat siang rekan Rima dan juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Hingga saat ini masa ojol masih menggelar aksi demo di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Masa ojol ini menggelar aksi demo untuk menuntut agar DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sendiri tadi sempat menemui para pendemo, namun ternyata para pendemo mencueki Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Ismail, dan mereka menolak untuk diajak bermediasi dengan DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta. Mereka dengan tegas menolak wacana penerapan ERP ini. Hingga saat ini pun mereka hanya menginginkan ditemui oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Mereka pun mengancam tak akan meninggalkan gedung DPRD DKI ini bila Prasetyo tidak menemui pendemo. Tak hanya itu, masa aksi juga mengancam tak akan memilih lagi para anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan wacana ERP ini. Demikian Tribuners, sekian.
atas laporannya rekan Dionisius, selamat bertugas kembali. Temuan jenazah perempuan berinisial EL diduga adalah siswi SMP di Kota Solo. Jasad perempuan 15 tahun itu ditemukan di lahan kosong sekitar lokasi karaoke KCRI di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada Selasa 24 Januari dini hari. Korban ditemukan secara tragis penuh dengan luka tusukan. Untuk mengetahui terkait peristiwa ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan Anang Maruf, reporter dari Tribun Solo. Silakan laporannya rekan Anang Maruf. Baik, rekan Rima. Seorang siswi SMP ditemukan tewas bersimbah darah di Desa Pandian, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Korban yang bersekolah di sebuah SMP negeri di Solo ditemukan pada Selasa 24 Januari 2023 dini hari di sebuah tanah kosong di belakang pabrik mebel di Sukoharjo. Informasi yang didapat, korban berinisial EL umur 15, warga Grogol Sukoharjo. Ia ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan penuh luka tusukan. Hal ini menguatkan adanya dugaan pembunuhan pada korban. AKBP Wahyu Nugroho Setiawan selaku Kepala Kapolres menjelaskan pihaknya sudah melakukan tindak lanjut dari temuan. Korban saat itu ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa atau meninggal. Selain itu ada temuan kondom dan bungkus rokok. Sementara itu, awal mula temuan kejadian ini adalah saat korban diduga akan berkencan dengan seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Saat itu EL meminta temannya untuk diantarkan ke sebuah hotel di kawasan Kartosuro. Setelah mengantar rekan EL pulang. Tak lama kemudian rekan yang mengantar EL tadi ditanya oleh orang tua EL. Rekan yang mengantar EL tersebut lalu mencoba menghubungi EL, namun ponsel EL tidak aktif. Lantaran curiga, dia menghubungi pacar EL. Ternyata EL sempat mengirim lokasi terakhir ke pacarnya itu. Saat sampai di lokasi ditunjukkan, ternyata EL ditemukan sudah dalam kondisi tewas penuh darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib atau ke pihak kepolisian. Demikian rekan Rima, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anang Maruf. Selamat bertugas kembali. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan menggugat manajemen Arema FC. Mereka menuntut uang ganti rugi sebesar 62 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, kuasa hukum dari manajemen Arema FC, Agus Sugianto, menghormati gugatan perdata tersebut. Pihaknya juga masih mempelajari terkait gugatan tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati setiap jalannya persidangan gugatan perdata korban tragedi Kanjuruhan. Disinggung terkait apabila gugatan perdata korban tragedi Kanjuruhan tersebut dikabulkan, pihaknya hanya menjawab secara singkat. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 7 orang dari keluarga korban maupun korban tragedi Kanjuruhan mengajukan gugatan. Melalui tim advokasi tragedi Kanjuruhan atau TATAK, gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Malang pada Rabu 21 Desember 2022. Saat ini, sidang tersebut telah berjalan sebanyak 2 kali dan dilanjutkan kembali pada Selasa 14 Februari 2023 mendatang dengan agenda panggilan ketiga. Dalam gugatan dengan dalil perbuatan melawan hukum itu ada 8 pihak sebagai tergugat serta 4 pihak sebagai turut tergugat. 8 pihak sebagai tergugat yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Dewan Pengawas atau Match Komisioner PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Panitia Penyelenggara atau Panpel Arema FC, Security Officer Arema FC, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Aremania, Bersatu Berprestasi Indonesia, dan Kapolri. Sedangkan untuk 4 pihak sebagai turut tergugat adalah Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat mengajukan ganti rugi kepada para pihak tergugat sebesar 62 miliar rupiah.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.